Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto dengan NIM 1810520058 dari kelompok Five Chairs. Oke, jadi di sini saya langsung masuk saja ke dalam deskripsi project. Yang pertama, kemarin kami mendapatkan sebuah tema tentang edukasi. Jadi kami memutuskan untuk membuat sebuah edukasi tentang bagaimana caranya berkendara yang baik dan benar. Oke, data yang kami cari itu datanya ada di Polres Kota Mataram dan kami mendapatkan bahwa terjadi 827 pelanggaran yang terjadi di Kota Mataram itu pada bulan Juni kemarin. Itu pelanggaran dalam berkendara ya. Oke, jadi di sini kami akan membuat sebuah website yang bisa memberikan edukasi tentang bagaimana caranya berkendara yang baik dan benar. Oke, jadi masuk ke dalam tujuan. Tujuan dari project ini adalah untuk membuat sebuah website yang bisa memberikan edukasi mengenai tata cara berkendara kepada masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terus yang kedua dari ruang lingkup, ini kita mulai masuk ke dalam permasalahan bisnisnya dulu. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama banyaknya pengguna kendaraan yang ada di Mataram. Terus yang kedua adanya pengendara yang tidak memahami aturan dalam berkendara. Terus yang ketiga adanya pengendara yang di bawah umur serta tidak mempunyai SIM. Terus yang kedua ada deskripsi produk. Di sini ada 2. Yang pertama membuat website edukasi berkendara. Yang kedua itu konten-konten yang ada di dalam website akan membahas mengenai tata cara berkendara, aturan dalam berkendara, memberikan informasi terkait kesalahan yang dilakukan dalam berkendara. Terus yang ketiga, pengiriman project. Pengiriman project ini akan berupa, yang pertama itu ada link website, terus yang kedua link adminnya, terus yang ketiga dokumen penggunaan, terus yang keempat seluruh file project pengerjaan website dari awal hingga akhir. Terus yang keempat, ini ada kriteria penerimaan hasil project. Itu ada 3 poin. Yang pertama, website yang dibuat bisa diakses dengan cepat. Dan kedua, mampu menyesuaikan tampilan web dengan berbagai perangkat handphone dengan berbagai resolusi. Terus yang ketiga, navigasi yang dibuat harus konsisten agar user tidak bingung dengan posisi dan penempatan navigasinya. Terus yang kelima, teknologi. Teknologi yang digunakan di sini tuh mengacu kepada pembuatan websitenya. Jadi perangkat yang kita pakai. Itu yang pertama, RAM-nya harus 8 GB. CPU prosesornya CPU Intel Core i5 dengan generasi 9. Terus yang ketiga SSD 1 TB. Lalu yang keenam, kendala project. Di sini ada 3 poin. Itu yang pertama memperkuat keamanan websitenya. Terus yang kedua mengoptimalkan kecepatan dalam mengakses website. Terus yang ketiga mengatur navigasi yang digunakan dalam website. Oke, masuk ke dalam struktur organisasi. Yang pertama itu ada manajer, yaitu Haris Nugroho sendiri. Terus sistem analis saya sendiri Wiranto. Desainer Zidan Hairullah, programmer Hairul Watani, tester Fatihatun Nupus. Lalu kita masuk ke dalam peran dan tanggung jawab. Di sini tugasnya adalah sistem analis dan juga sebagai front end. Dalam sistem analis ini saya akan memberikan sebuah laporan terkait analisis sistem dan kebutuhan pengguna. Lalu pada bagian front end, saya akan membuat sebuah tampilan antarmuka yang menarik bagi usernya. Lalu masuk ke dalam estimasi project. Di dalam estimasi project ini kita membutuhkan waktu sebanyak 5,7 bulan dengan pekerja itu totalnya 9 orang. Oke, kita masuk ke dalam rencana jadwal project. Di sini yang A itu ada aktivitas project. Di sini itu ada inisiasi project sampai dengan penutupan project. Terus ada pengembangan jadwal. Di sini sama kayak yang sebelumnya aktivitas, cuman di sini ada tanggal-tanggalnya mulai dari tanggal 27 bulan 6 tahun 2022. Itu sampai penutupan project ini sampai tanggal 17 bulan 8 2022. Lalu ada rencana anggaran belanja project atau RAB. Nah, di sini ada kisaran gaji atau honor sebuah peran yang kita emban itu. Yang pertama itu ada manajer project sampai dengan tester itu dengan gajinya mulai dari hitungan jam, harian, minggu sampai bulanan. Dan referensinya ada di bawah. Terus untuk detail rencana anggaran belanjanya itu ada pada tabel bagian B ini, tabel E ini. Itu mulai dari inisiasi projectnya sampai dengan penutupan projectnya itu tuh kami mendapatkan total RAB-nya tuh 50.442.000. Oke, kita masuk ke dalam dokumen kedua. Pada dokumen kedua ini, di dokumen estimasi project ini, itu pertama ada estimasi size project. Terus ada arsitektur sistem. Di sini ada aktor, ada browser, login, sign up, view, logout, database. Nah, aktor ini akan mengakses sebuah browser dan browser itu akan menampilkan apa yang ditampilkan ke aktor. Nah, lalu dia akan melakukan sebuah login yang nanti itu akan dicek di database atau dia sign up lah, daftar. Nah, terus nanti ketika dia sudah mendaftar atau udah login,
nanti dia bisa ngelihat sebuah kayak dashboard dalam websitenya tersebut. Oke, terus di sini yang 1.2 ini ada desainnya dari tampilan masuk sampai dengan konten-kontennya, dan juga ada DFD dan IRD-nya. Oke, jadi masuk ke dalam kompleksitas fungsionalnya, EI-nya itu. Di sini ada mulai dari di sini saya ngambilnya itu dari tabel user. Kebanyakan tabel user, admin, dan cuman 2 tabel itu aja. Dan di sini untuk EI-nya seperti ini, EO-nya juga seperti ini, ada rekap data user, username, nama, dan EQ-nya ada pencarian data konten. Ini untuk pencarian data kayak tentang berkendara itu kayak kita mau belok kanan tuh seperti apa, kayak gitulah. Terus ELF-nya juga ini ada tabel user dan tabel admin. Nah, terus untuk hitung unadjusted function point-nya ini, itu semua tabel-tabel yang di sebelumnya itu kita masukin semua ke dalam sini, lalu nanti kita hitung semua UFP-nya. Dan ini saya dapat totalnya itu sebanyak 39. Terus untuk hitung total degree influence-nya, TDI-nya. Ini ada mulai dari data communication sampai facilitate change itu dengan total TD-nya 14, rumusnya ada di bawah. Lalu ada hitung value adjustment factor. Di sini rumusnya 0,65 ditambah TDI, nilai TDI 14 itu dikali dengan 0,01, dengan hasilnya itu 0,79 yang saya dapat. Lalu masuk ke dalam hitung adjustment function point atau AFP. Di sini rumusnya itu UFP dikali VAF. UFP tadi sama VAF ini kita kalikan dan hasilnya itu 30,81. Nah, terus hitung productivity factor atau di sini nih disuruh konversi AFP ke KLOC. Dan di sini nih kita pakai bahasa pemrograman PHP, SQL, dan JavaScript dengan total nilainya itu 4,15. Nah, terus di sini ada estimasi effort. Yang pertama itu ada analisis coefficient EAF. Ini ada relay sampai SCD dengan total 0,61. Ini nilainya didapat dari hasil perkalian dari yang pertama sampai 15 ini. Kita kali semua itu nilainya. Lalu ada estimasi effort. Estimasi effort ini rumusnya KLOC tadi, AI, KLOC, terus BI dikali EAF. Itu kami dapatnya tuh 8,7 PM. Terus estimasi time-nya itu dengan rumus CI dalam kurungnya itu E effort yang sebelumnya itu estimasi effortnya itu dan dipangkatin sama DI dengan hasil 5,6879. Jadi kita bulatin aja ke atas jadi 5,7 bulan kami dapat. Lalu yang terakhir itu ada estimasi people. Estimasi people ini rumus itu dibagi. Itu dari E effort tadi sama E duration dari estimasi time ini kita bagi. 8,7 PM tadi kita bagi dengan 5,7 bulan dan hasilnya adalah 2%. Oke, jadi segitu aja dari saya. Kalau ada yang salah saya minta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.